Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai'in ma khalallahu batil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sil asrar wa tariqil aghyar wa miftahil bil jasad sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi akhyar adad ni'min wa ibdali. Para hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini sama-sama daripada menunaikan kewajiban kita bersama. Ulama ada mempunyai kewajiban, seorang anggota-anggota juga sama-sama mempunyai kewajiban. Bukan seorang murid aja mempunyai kewajiban belajar, tapi seorang ulama-ulama pun juga berkewajiban menyampaikan ilmu agama. Kalau tahu bahwasanya merasa sama-sama pada wajib, insyaallah ta'ala orang menuntut ilmu itu dengan istiqamah, dengan tetap ya. Seorang guru menghormati kepada muridnya, muridnya pun hendaklah lebih lagi hormat kepada atasannya kayak itu. Insyaallah tetap pengajian itu istiqamah. Mudah-mudahan rasa Pak Saudara. Amin. Itu anak-anak lain ada tahu ya. Jadi hati-hati lah, hati-hati itu masalah itu. Dalam kitab Hikam menyebutkan kapal amilin jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi nasatihi. Artinya cukup sebagai pemberian Allah, cukup sebagai pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal. Apa yang telah dibuahkan oleh Allah, yang diberikan Allah dalam hati itu, yaitu mereka mendapatkan kesenangan dari Allah. Senang melakukan taat dan senang diberikan Allah kepada mereka yang berbuat ibadah dalam kesenangan. Berzikir merasa senang, berkhalwat merasa senang. Maka cukup aja nengah itu tak. Kada usah minta pahala di surga, kada usah takut neraka, jangan minta imbalan yang lain aja. Yang lain cukup aja dalam kitab ini berterima kasih kepada Allah itu. Allah senangkan hatiku dalam keadaan berzikir. Allah senangkan hatiku dalam berbuat kebaikan. Allah senangkan hatiku di dalam melakukan khalwat. Senang, ini sudah cukup pemberian Allah. Di mana cukupnya? Merasa senang dari duduk di majlis taklim. Merasa senang bisa melangkahkan kaki ke tempat-tempat pengajian. Senang sudah hati, itu sudah merupakan pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi mencari imbalan surga itu. Kalau masih mencari amalan surga dalam beribadah itu, seakan-akan kada terima kasih, kada tahu pemberian Tuhan, masalah kenyamanan dan kenikmatan, ketenangan itu kada sadar begitu. Padahal itu lebih cukup sudah daripada pembalasan surga tadi. Nah, itu maksudnya. Tidak ada suatu nikmat di dalam dunia ini yang menyerupai nikmat surga, kecuali nikmat yang dirasakan oleh ahli zikir dalam perasaan hati mereka daripada kelezatan kenikmatan berzikir di tengah malam. Nah, jadi tidak ada suatu nikmat di dalam dunia menyamai nikmat surga itu, melainkan yang bisa menyamai itu adalah kelezatan kenikmatan dalam berzikir. Itu aja bisa menyamai nikmat surga. Nah, merasa nikmat tadi, nah itu imbalan sudah.
pemberian Allah sudah nikmat sekali berzikir Allah 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 Allah. Enak betul, nyaman luar biasa. Itu suatu pemberian rahmat dari Allah. Walaupun kali dicari, jangan mencari imbalan surga. Nah, kayak itu maksudnya cukup tadi. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu awliyan fa'abita'atihi warudal uqubati anhu fama qama bihaqi awsabihi. Artinya, siapa yang menyembah kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, menyembah kepada Allah karena mengharap sesuatu. Nih, menyembah Allah ada harapan sesuatu, mengharap surga umpama, atau menolak bahaya siksa neraka atas dirinya, maka belum menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah. Minta imbalan surga, berarti belum lagi menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa hak Tuhan tadi yang dapat kita rasakan, kenikmatan itu hak daripada sifatnya Allah. Kenyamanan itu hak daripada sifatnya Allah. Kita rasakan itu betul-betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi, ujar Tuhan. Sesungguhnya orang yang aku sangat kasihi kepadanya ialah yang beribadah itu bukan karena upah pemberian. Nah, itu kasih Tuhan. Berarti orang selama minta imbalan surga itu ada termasuk dikasih oleh Allah. Orang yang aku kasih itu, ujar Tuhan, apabila ia melaksanakan amal ibadah, inya kada menuju kada minta imbalan surga, itu nangku kasih, ujar Tuhan. Bila mana si hamba itu beribadah tujuannya ingin surga, hendak surga, imbalannya surga, takut neraka, berarti bukan dikasih oleh Allah. Pilih aja tak. Ingin dapat kasih Allah apa ingin murkanya Allah? Kalau ingin kasihnya Allah, beribadah itu jangan berharap surga, takut neraka. Berapa banyak orang ada demikian, anak surga takut neraka. Jadi Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Artinya sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi, ujar Tuhan nih, aku sangat kasih kepadanya itu ialah yang beribadah bukan karena upah pemberian, tetapi semata-mata karena aku berhak untuk disembahnya. Karena hak kita, Pak, pengabdian, penyaman kepada Allah. Jangan minta itu dan ini. Kalau minta itu dan ini sama anak-anak adanya, minta upah. Dalam kitab Jabur ada tersebut dikatakan, siapakah yang lebih kejam? Nah, ini kitab Jabur. Siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku karena surga atau karena takut neraka? Itu, ujar Tuhan, kejam sekali orang itu. Kejam sekali orang itu menyembah kepada aku ini karena mengharap imbalan surga dan takut neraka. Kejam orang itu. Seakan-akan ada terima kasih lagi aku. Berbuat ada imbalan. Padahal orang apa aku ini Tuhan? Nikmatku ku berikan, kesenangan sudah ku berikan, kebahagiaan sudah ku berikan. Nah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat napas keluar masuk. Pernahkah aku minta balas kadada? Itu dia tuh kada mengganang, kada mengingat itu. Kenapa lagi hendak lagi lawan surga? Seakan-akan ikam kada berterima kasih dan kejam sekali kepada aku ini Tuhan. A'udzubillahi min dzalik. Jadi siapa-siapa yang lebih kejam dari orang namanya mbahku itu karena surga atau takut neraka. Andai kata, ujar Tuhan, aku ini kada membuat surga dan neraka. Andai kata ya Tuhan nih, kada aku buat surga neraka itu, barangkali
tidak disembahnya, poin. Ada namanya maaf. Andai kata ada surga dan neraka, karena ada surga dan neraka lalu ibadah, berarti nol, sia-sia ya. Kewiannya ibadah itu sia-sia karena ada imbalan selain daripada Allah. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Perhatikan ujar Nabi, sesuatu selain daripada Allah, apa aja yang dikerjakannya, ibadah ke, di luar ibadah ke, tetap batal, sia-sia. Kalau selain daripada aku gini. Nah, menyalain daripada itu, selain daripada Allah, surga dan neraka. Karena surga neraka berarti batal, sia-sia. Berapa banyak nang ini golongan-golongan yang tersesat nang kayak ini. Mudah-mudahan selamat dunia akhir. Amin. Ini gunanya ilmu tasawuf ya kan? Itu. Ya Rasulullah. Bersabda lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berlaku sebagai seorang hamba yang busuk. Kayak nih. Ujar Rasulullah nih, Rasulullah ini menyampaikan lawan kita, menyampaikan kepada kita, kita menerima hadis Rasulullah. Ujar Nabi, ujar Sayyidina wa Habibuna apa? Jangan berlaku sebagai seorang hamba yang busuk jika takut lalu bekerja. Sekali lagi ujar Nabi, ini diperhatikan bujur-bujur. Jangan berlaku, jangan begawi sebagai seorang hamba yang busuk jika takut lalu bekerja. Takut neraka lalu mau beribadah. Itu manusia busuk ya Nabi. Beribadah mau tujuannya surga, itu juga termasuk orang nang busuk. Bagus busuk, ada bagus busuk. Ujar Nabi, jangan, namanya jangan, tidak boleh aja. Berat daripada kada boleh pun jangan di kalimatnya. Jangan, jangan Anda berlaku sebagai seorang hamba yang busuk jika takut lalu bekerja. Karena takut surga, ingin neraka, lalu begawi sembahyang, lalu beribadah kepada Allah, itu jangan kayak itu Nabi. Mereka menggawi naka itu, ikan tuh busuk ngerangnya. Ada baik busuk. Nih. Dan pula jangan berbuat sebagai buruh nang busuk jika tidak dibayar, tidak bekerja, ada dibayar, ada begawi katanya. Berarti anak itu begawi kan anak dibayar, minta imbalan lah, kayak anak-anak ya kan, minta imbalan. Tapi ada bagusnya imbalan. Kita ini punya pembantu dua. Yang satu bilangnya, yang satu ini mahar imbalan begawi, begawinya mau cuma mahar imbalan. Yang satu pembantu yang satu ini kan tapi bayar pada imbalan, penting kerja. Kira-kira mana yang kita senangi? Yang penting kerja. Yang satu ini mau bekerja tapi minta upah, minta imbalan. Ini satu anak buah yang satu. Anak buah yang kedua ini tahu gawe aja, diberi ke ada kah? Mana senangnya juga? Senang tahu kerja, tahu kerjanya. Seorang guru, tapi guru kita panggil, kita kiau, bicara wadah kita. Guru ini guru siat. Kita kasih 50.000, 50.000, berarti kan lebih ditambah lagi 50.000 aja. Ada yang satunya ini kan dibayar gede, mau datang aja sih. Nah, mana kita senangi? Yang datang aja. Yuk, namanya imbalan kan ada lah. Ayo, jawab. Nah, kita senangi minta imbalan kan, ada minta imbalan kan? Ada. Nah, ada malah. Gitu loh, senangi begitu juga Allah dengan kita. Penting gawi. Aduh, menjadi imbalan tuh. Manusia yang busuk dari Nabi deh. Bagus lah, Nabi aja mengatakan busuk. Cucuk aja dalam kubur tuh busuk kayaknya. Apa minta imbalan terus ibadah, dikit-dikit imbalan, dikit-dikit imbalan.
Ada berterima kasih kepada Tuhan tuh mata ikan bisa melihat, telinga bisa mendengar, kesehatan kuberi, makan rezeki kuberi sudah. Ada juga terima kasih, masih lagi minta imbalan lagi lawan surga tadi. Anda masih aja kali cukup lagi. Ayo biar. Jadi udah nabi itu adalah orang minta imbalan, ingin surga takut neraka. Kalau mau beribadah itu termasuk hamba nang kada baik, hamba nang busuk. Coba bayangkan. Lalu bagaimana supaya jangan ada imbalan tadi? Nah ini ilmu tasawuf pulang. Jadi kita ikam deh. Ikam itu tauhid, tujuannya tasawuf juga. Nah dipelajari ilmu tasawufnya lah Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala juga yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Ya, menjadikan awak kita ini Allah, yang berbuat atas diri ini adalah Allah Ta'ala juga. Masa kita minta upah? Ya. Kata Syekh Muhammad Sulaiman Al-Tajuri rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Dalailul Khairat. Apa udah sidin? Udah sidin nih. Kita sahutnya di sini. Tiada terbit daripada seorang, daripada segala hambanya, baik itu perkataan, ada bisa, dan tiada perbuatan, maksudnya si hamba itu tidak ada memiliki perbuatan, dan tiada gerak dan diam, melainkan sesungguhnya telah terdahulu ia pada ilmunya Allah dan kadarnya Allah dan kadarnya Allah indah. Nah, itu dari sidin tiada terbit, ini perlu benar nih. Tiada terbit daripada seorang, daripada segala hambanya, berarti semuanya nih. Baik itu menerbitkan perkataan, bukan si hamba yang berbicara itu, bukan si hamba yang pandir itu. Kisahnya si hamba punya lidah yang pandir kisahnya pada zahirnya, tapi masuk ke dalam bukan si hamba itu yang bisa menerbitkan perkataan. Menerbitkan aja kada bisa, apalagi nama pendirinya. Menerbitkan perkataan saja lemah, la haula wala, apalagi nama berkatanya. Menerbitkan aja kada bisa, apalagi nama pendirinya, itu maksudnya. Dan tiada perbuatan apa adalah memiliki perbuatan. Kalau kita ini tidak ada memiliki perbuatan, ada hanya perbuatan Allah, ngapain kita surga takut neraka? Orang yang hendak surga takut neraka itu ia merasa ada memiliki perbuatan, merasa ada memiliki perbuatan, lalu seakan-akan sokinya nang berbuat ibadah tadi. Lalu anak surga takut neraka, harap benar si dinang ini. Ibarat tanah itu tanah orang, tanahnya tanah orang, bibitnya bibit orang, yang menanam orang, yang memupuk orang, yang maharagu seganjar orang. Begitu buah, maulah kita ambil buahnya. Tidak mau. Kali lagi. Contoh, nah pahala deh. Tanahnya tanah orang, gue. Bibitnya bibit orang, nama nanam orang, nama membersihkan orang, merawat orang. Begitu buah. Seorang nama ambil nyamannya apa? Paham lah pian? Paham gak ya? Allah yang menjadikan kita, Allah juga yang berbuat atas diri kita. Allah menjadikan kita, Allah yang berbuat atas diri kita. Masa kita minta upah surga? Aku minta perintah surga pada pintar lalu ini. Paham ya kalau lah? Paham ya kalau lah? Paham pada paham? Paham guru. Paham guru nang paham.
Ya lah. Wah, ini tajam banget Bang ini. Jadi tiada terbit daripada seorang, daripada segala hambanya. Perkataan, perbuatan, gerak dan diam. Ayo ya. Rasakan ibu ini. Ini perlu main rasa, main perasaan, main hati. Ya, ya Allah ya Rabb. Selama ini ulun rasa ada memiliki perbuatan. Padahal ya Allah, ia nang berbuat. Ada pantas ulun ya Allah minta imbalan surga. Ada pantas kada wajar. Karena pian ya Allah nang bergerak. Ya kan? Semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dapat sampaikan. Minta ridha, minta halal. Selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma barik 'ala al-jannah wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min ahlinna. Amin. نبيك محمد اللهم صل وسلم على وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بشفاعتك يا رسول الله آمين بشفاعتك يا رسول الله آمين بعلمك يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله على محمد وعلى اللهم صل وسلم عليه الحمد لله رب العالمين.